Halo semuanya, pernah nggak sih udah semangat banget olahraga, pas selesai malah kepala jadi keliangan? Nah, kalau kamu pernah ngerasain pusing, pandangan tiba-tiba kabur, atau bahkan mual pas abis olahraga, kamu nggak sendirian kok. Emang sih rasanya agak bikin was-was ya, tapi tenang aja, ada penjelasan ilmiah yang gampang banget dibaliknya, dan kita bakal kupas tuntas bareng-bareng. Jadi, sebetulnya apa sih yang lagi terjadi di dalam tubuh kita? Yuk kita bedah pelan-pelan biar gampang dimengerti. Penyebab utamanya itu simple banget. Tekanan darah kita turun drastis dan terlalu cepat setelah selesai olahraga. Waktu kita gerak, jantung kan mompak kencang banget. Nah, begitu kita berhenti, ada perubahan mendadak yang bikin kepala kita jadi enteng. Oke, biar gampang bayanginnya ya. Anggap aja pembuluh darah kita itu kayak selang air. Waktu kita olahraga, selangnya ini melebar, biar darah bisa ngalir lebih banyak. Nah, masalah muncul pas kita tiba-tiba berhenti. Jantung kita, si pompanya, kan jadi melambat. Tapi selangnya masih dalam posisi lebar. Akibatnya, darah jadi ngumpul di bagian bawah tubuh, terutama di kaki. Artinya, darah yang balik ke jantung buat dipompa ke otak jadi lebih sedikit. Kekurangan pasokan darah ke otak inilah yang bikin kita pusing. Jadi, selain pusing, apalagi yang mungkin kita rasain? Gejalanya bisa macam-macam, mulai dari mual, kayak mau pingsan, pandangan jadi ngeblur, atau tiba-tiba capek banget. Kalau kamu pernah ngalamin salah satunya, kemungkinan besar ya karena hal yang barusan kita bahas. Tapi, kerennya nih, tubuh kita itu punya mekanisme pertahanan sendiri yang pinter banget. Yuk, kita bongkar rahasia dari yang namanya jantung kedua. Ini seru banget loh. Gini, intinya tuh di sini. Otot di betis kita itu fungsinya mirip jantung kedua. Setiap kali kita gerakin otot betis, otot itu neken pembuluh darah di sekitarnya. Jadi darah yang di bawah itu kedorong lagi ke atas, ngelawan gravitasi, balik lagi ke jantung dan otak. Ini pompa alami super canggih yang kita punya. Coba deh lihat gerakan jinjit simple ini. Cuma dengan naikin tumit aja, kita udah aktifin jantung kedua kita buat pompa darah yang mungkin tadi ngumpul di kaki. Ini tindakan pencegahan yang sederhana banget, tapi efeknya luar biasa. Oke, sekarang kita udah tahu kenapanya dan gimana tubuh kita ngelawan. Sekarang, yuk kita masuk ke bagian gimana caranya. Biar nggak pusing lagi, ada rencana aksi 3 tahap yang gampang banget buat diingat. Rencananya jelas banget, kita bagi jadi 3 fase penting. Apa yang harus kita lakukan sebelum olahraga, apa yang perlu diperhatiin saat olahraga, dan yang paling krusial, apa yang wajib dilakuin setelah olahraga. Pertama, persiapan. Kuncinya itu hidrasi. Pastiin kita minum air yang cukup plus elektrolit juga kalau perlu, sebelum mulai. Jangan nunggu haus ya, kalau udah haus, itu tandanya tubuh kita udah mulai dehidrasi. Terus, hindari makan porsi besar mepet-mepet waktu olahraga. Kasih jeda minimal 2 jam biar makanan dicerna dulu. Lanjut, pas lagi olahraga. Kalau nggak ada pengawasan profesional, hindari latihan yang intensitasnya tinggi banget ya. Olahragalah dengan cerdas, sesuaikan sama kemampuan tubuh kita. Nah, ini nih bagian yang paling penting. Setelah olahraga, kesalahan paling umum itu adalah langsung berhenti total. Jangan lakuin itu. Sebaliknya, wajib hukumnya buat pendinginan bertahap. Jangan langsung duduk manis atau berdiri diam, tapi teruslah bergerak ringan. Terus, berapa lama pendinginan yang pas? Paling nggak 5 menit. Lakuin gerakan-gerakan ringan yang intensitasnya makin lama makin turun. Kalau kamu olahraga sama pelatih atau di bawah pengawasan medis, mereka bahkan bisa nyaranin sampai 10 menit, biar tubuh kita adaptasinya lebih mulus. Buat pendinginan aktif, kita bisa lakuin gerakan-gerakan ini buat ngebantu jantung kedua. Coba deh jinjit 5 kali tiap menit, atau setengah jongkok 3 kali tiap menit. Kalau kamu ngerasa agak goyang, neken-neken jari kaki sambil duduk itu pilihan yang aman banget, tapi tetap efektif. Ingat ya, lakuin gerakan berdiri cuma kalau kamu ngerasa stabil. Nah, sekarang kita juga perlu tahu kapan gejala ini butuh perhatian lebih serius. Ini bukan buat nakut-nakutin ya, tapi supaya kita lebih peka dan proaktif sama kesehatan kita sendiri. Anggap aja ini kayak lampu kuning. Kalau pusing setelah olahraga ini kejadiannya rutin banget, bukan cuma sesekali, nah itu tandanya kita perlu ngobrol sama tenaga kesehatan profesional. Tabel ini ngerangkum semuanya. Kalau rasa pusing atau mau pingsannya itu sering banget kejadian atau rasanya parah, jangan ragu ke dokter. Sama juga kalau mualnya nggak hilang-hilang setelah beberapa kali latihan, atau kalau kita ngerasa capeknya tuh lebay banget dan nggak wajar. Lebih baik dicek kan? Jadi, yuk kita simpulkan 3 hal paling penting buat kita ingat. Pertama, siapin tubuh dengan benar. Kedua, jangan pernah berhenti mendadak. Selalu lakukan pendinginan. Dan ketiga, setelah selesai, jangan diam aja. Terus gerak biar jantung kedua kita bisa kerja optimal. Nah, setelah dengerin semua ini, coba deh kamu pikirin sebentar.
Untuk sesi olahragamu berikutnya, kira-kira satu hal kecil apa yang bakal kamu ubah? Mungkin nambahin 5 menit buat pendinginan, atau lebih memperhatiin minum sebelum mulai. Kalau penjelasan ini ngebantu, jangan lupa disimpan biar nggak hilang. Atau coba deh share ke grup keluarga atau teman-teman olahraga kamu, siapa tahu ada yang butuh banget info ini. Makasih banyak udah nyimak.